Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk mereview bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami akan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812, di 8788, di 3723, seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Dimas Pratama, selaku analis teknikal Bahana Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Dimas, selamat sore, apa kabar Pak? Halo sore Mas, kabar baik. Terima kasih Pak Dimas sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini, Pak Dimas, indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan. Cukup menarik, tekanan sudah terjadi mulai dari perdagangan sesi pertama. Namun indeks harga saham gabungan dari sisi teknikal ini masih mampu mempertahankan posisi supportnya di 6.900-an. Tapi tampaknya di sesi kedua, level tersebut tidak mampu dipertahankan dan akhirnya ditutup di 6895. Bagaimana analisis Anda secara teknikal pola pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, kalau kita lihat memang sentimen dari Amerika ya Mas terkait dengan data CPI yang di atas ekspektasi dan juga dari data consumer retail sales yang cukup kuat sekali. Ini juga akhirnya membuat kekhawatiran pelaku pasar ya terhadap kemungkinan The Fed akan kembali agresif untuk menaikkan suku bunga. Nah ini yang kalau kita tahu di Januari kemarin kan mereka masih tetap nahan di 25 basis ya. Nah ini yang masih membahayakan pergerakan di pasar sendiri. Nah untuk IHSG sendiri kalau kita lihat memang dari 2 minggu terakhir ya dari awal bulan kan kita bergerak flat ya Mas dari level 6.800 sampai dengan 6.950. Jadi memang kita belum berhasil mencoba tembus di atas 6.950. Nah, koreksi yang terjadi hari ini sebenarnya sudah boleh dibilang sudah cukup murah sekali, di mana kalau kita lihat hari ini kan juga BI sudah ini ya kembali akhirnya menahan ya untuk kenaikan suku bunga di level 575, dan harapannya itu pun juga harusnya menjadi booster ya untuk saham-saham di bursa efek sendiri, karena kita tahu harapannya dengan inflasi kita yang kemarin di under 5,3, harapannya juga ke depan kan kalau kita lihat memang masih akan ada fluktuasi sedikit ya. Kita tahu bisa lebaran akan terjadi kenaikan. Nah harapannya sampai akhir tahun inflasi juga bisa terkendali di bawah 5%, dan itu harusnya juga mampu mendorong untuk pemulihan ekonomi lagi. Jadi saat ini secara teknikal pun untuk koreksi yang terjadi hari ini sebenarnya sudah cukup murah sekali. Teman-teman bisa manfaatkan untuk selektif buying ya, terutama saham-saham yang sudah seperti perbankan yang sudah mengalami koreksi cukup dalam, itu bisa diperhatikan. Baik, untuk besok jelang libur akhir pekan, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan Pak Dimas? Dan juga bagaimana Anda melihat respon dari para pelaku pasar terkait dengan kebijakan Bank Indonesia ini? Apakah hari ini belum berdampak signifikan ataupun besok dampaknya akan lebih terasa ini jika dibandingkan dengan perdagangan hari ini? Ya, kalau kita lihat memang dari pergerakan hari ini memang baru nantinya akan direspon mungkin besok ya. Karena saat ini kan masih cenderung konsolidasi ya. Kita bergerak mix ya untuk perdagangan di hari ini, walaupun memang terjadi koreksi nggak terlalu dalam. Nah, ini bisa dimanfaatkan kalau kita tahu memang saham-saham yang menopang kenaikan IHSG itu masih di saham-saham sektor teknologi dan juga perbankan big cap. Mau nggak mau, jadi untuk saat ini karena perbankan big capnya ditahan, jadi dibalance dengan teknologi hari ini pun juga menguat. Harapannya pun juga besok ada potensi rebound di saham-saham perbankan, dan hari ini juga kita tahu saham-saham teknologi dan juga bank digital yang atraktif ya. Nah ini juga mungkin didukung oleh saham perbankan big cap-nya. Jadi untuk perdagangan esok hari ada potensi untuk rebound, tapi kita balik lagi, kita selama belum testing di atas closing di atas 6.950 mungkin akan konsolidasi di range sekitar 68 sampai dengan 6.950. Baik, resisten 6950 harus ditembus terlebih dahulu oleh indeks harga saham gabungan. Nah, berbicara terkait juga dengan perbankan big cap, tadi pun juga sempat Anda sebutkan Pak Dimas, dari posisi harga ini sudah mengalami koreksi. Dari sisi pembelian sahamnya, untuk perdagangan esok hari dengan memanfaatkan pelemahan hari ini, mana yang lebih Anda rekomendasikan? Terutama dari sisi teknikal, support dan resistennya, paling tidak sampai dengan perdagangan di pekan depan Pak Dimas. Oke, kalau dari perbankan big cap yang paling menarik ya, kalau saya pribadi saya ada di BBNI dan juga di BBCA. Saat ini BBNI closing di 9350, jadi teman-teman yang ingin masuk bisa akumulasi di sekitar 9.300-an dengan target potensi kenaikan paling tidak di 9.800, baru nanti dia ada potensi break di atas level 10.000. Nah untuk selanjutnya dari BBCA itu juga cukup menarik. Saat ini BBCA closing di 8.700, selama terjaga di atas level sekitar 8650 atau 8600, teman-teman boleh kesempatan untuk akumulasi beli, karena ke depannya
ada potensi kenaikan paling tidak 9.400, baru setelah itu akan potensi menguat kembali ke 9.800. Jadi untuk per big cap saya lebih prefer BBNI dan juga BBCA. Kalau untuk saham yang lainnya seperti BBRI pun juga sebenarnya cukup murah ya. Jadi technical koreksi yang terjadi ini sebenarnya technical correction biasa, karena kemarin sudah kena di level 4.900 dan wajar saat ini closing di 4.870. Jadi selama tertahan di atas level 4.600, teman-teman boleh untuk akumulasi, karena kalau secara valuasi Bank Rakyat ini ada di level sekitar 5.500 sampai dengan 5.500. Jadi saat ini ada 5.000 pun cukup murah sekali ya. Apalagi kita tahu biasanya di Maret mereka perbankan big cap ini bagian dividen, dan kinerja dari perbankannya juga cukup solid ya ke depannya. Oke, akan menjadi akan menjadi magnet tersendiri nantinya Pak untuk dari dividen dari perbankan big cap. Kemarin juga sudah disebutkan oleh Bapak Erick Thohir ini tampaknya peluang dividen besar ini semakin terbuka lebar, terutama dari perbankan big cap, Pak. Iya betul, karena kita tahu kinerja juga cukup bagus sekali ya. BRI, Mandiri dan juga BBNI itu juga akhirnya juga memberikan kontribusi dividen yang cukup besar nanti bagi negara. Jadi memang ke depan juga masih akan menjadi daya tarik tersendiri untuk dividen, dan saat ini pun juga harganya sudah berada di lower area, jadi kesempatan untuk akumulasi bertahap di saham tersebut. Oke, kebetulan ada pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami menanyakan saham BBRI, Pak Dimas, tapi sudah ambil posisi Pak di 4.800 ini dengan penutupan hari ini 4870, tadi juga 4890, tampaknya sudah profit ini. Rekomendasi Anda sudah ambil posisi BBRI di 48, target resisten selanjutnya Pak Dimas, ataupun mungkin level profit taking yang direkomendasikan? Ya, kalau secara valuasi Bank Rakyat ini ada di sekitar 5.400, 5.500. Saat ini kan dia tertahan di area 4.900 ya. Dan kalau selama belum terpecahkan level 4.900, mungkin agak tertahan sedikit. Mungkin akan konsolidasi di range sekitar 4.700 sampai dengan 4.900. Menarik kalau jika dia break di atas 49, target selanjutnya ada di level paling tidak di 5.200. Jadi saat ini tinggal tergantung time zone-nya, time horizonnya beberapa lama untuk investor sendiri. Baik, review dan rekomendasi dari beberapa perbankan big cap pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor, trader, dan juga pemirsa IDX Channel. Kita bergeser ke sektor teknologi. Pak Dimas tadi pun juga sempat Anda singgung, hari ini teknologi tampaknya salah satu menjadi penopang indeks harga saham gabungan, sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Langsung saja kita ke Gotoh, Pak Dimas. Hari ini kembali mengalami penguatan, dan tampaknya di sesi kedua hari ini Gotoh sudah berhasil kembali menembus di atas level 120-an. Analisis Anda untuk jangka pendek Gotoh dengan penguatan hari ini? Ya, nah hari ini belum berhasil nge-break di atas 122 untuk Gotoh sendiri. Apabila besok dia closing di atas 122, ada potensial rally paling tidak ke 135 sampai dengan 140. Jadi sarannya buy break aja ya untuk Gotoh, break di atas 122 itu boleh entry dengan level stop loss di 118. Penutupan hari ini di 121, Pak Dimas, dengan level 122, artinya kan ini range-nya sangat sempit sekali, tinggal sekian poin saja begitu. Ya. Peluang untuk esok Gotoh ketika sesi pertama dibuka arahnya akan kemana? Ya, kalau kita lihat tadi hari ini kan high-nya tertinggi di 122, ya. Itu yang harus dipecahkan. Jadi memang kalau saat ini potensinya lebih besar dia akan mencoba nge-break di atas 122. Nah, jika itu terjadi, teman-teman bisa manfaatkan untuk entry ya ketika dia break di atas 122 dengan potensi kenaikan di 135 dan juga sampai dengan 140 untuk Gotoh. Stop loss-nya di 118. Oke, di 118 stop loss, sementara level buy on break-nya di atas 122. Penutupan hari ini menguat di 2,54% dan ditutup di level 121. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Saya beralih lagi ke pertanyaan, tadi memang kita mau bahas BMRI Pak, tapi secara teknikal tadi sempat terputus. Terima kasih sudah mengingatkan bagi para pemirsa IDX Channel, Bapak Andrew dari Tangerang Selatan ini. Terima kasih sudah masuk Pak untuk BMRI. Bagaimana secara teknikalnya Pak, analisisnya tadi pun juga sempat terputus, ini kita lebih ke arah fundamentalnya tadi, dan masih bertahan di atas 10 ribuan, potensi ke 10.3 untuk BMRI Pak Dimas. Ya, kalau Bank Mandiri kan pasca dia berhasil menutup gap di 10.375, akhirnya terjadi koreksi ya, di mana memang pada tanggal 13 Februari itu sempat terjadi paksaan dan ditarik sampai dengan 10.550, nampaknya tidak kuat dan akhirnya terkoreksi kembali.
Nah, level di sekitar 10.100 sampai dengan 10.150 ini, itu kesempatan teman-teman boleh akumulasi, karena potensi upside selanjutnya dia ada potensi rebound paling enggak ke arah level di 11.000. Jadi saat ini cukup murah sekali, boleh diakumulasi beli. Level stop loss-nya under 9.900. Baik, Bapak Andrew dari Tangerang Selatan untuk BMRI. Sebelum jeda, Pak Dimas, masih dari perbankan. Biar sekalian, Pak Dimas, untuk BRIS, Pak. Ada Ibu Jenny, mohon dibahas untuk BRIS. Ada peluang balik ke 2000-an tidak? Sudah ambil posisi di 2.600, Pak. Di level atas sepertinya. Beberapa waktu terakhir BRIS mengalami penguatan signifikan. Kinerja full year 2022 juga tampaknya cukup menjanjikan untuk BRIS. Iya. Oke, kalau dari level 2.600 mungkin agak cukup berat ya Bu. Hari ini terjadi profit taking di BRIS, di mana kalau kita lihat mungkin kalau dia break di atas level tertingginya hari ini itu di sekitar 1.700-an, ada potensi penguatan, paling tidak dia akan menguji level di sekitar 2.000 dulu. Jadi kalau di 2.600 ditambah 1.700, buy break 1.700, berarti kan tengah-tengahnya tuh masih cukup tinggi ya posisi average-nya. Jadi memang kalau boleh sih lebih prefer ke saham-saham big cap-nya aja Bu, karena kalau kita lihat newsnya udah keluar ya, karena mau BNI dan BRI mau melepas acara perlahan dan juga mau masuk investor strategis. Nah ini harusnya mungkin bisa dimanfaatkan untuk profit taking dulu. Jadi memang kalau di level 2.600 memang masih cukup untuk saat ini. Tidak ada averaging down, Pak? Kalau average down pun juga masih cukup tinggi Mas. Kalau lebih baik kalau dia break di atas 1.700 mungkin bisa average down, tapi rasionya nggak bisa 1:1. Kita kalkulasi ulang ya. Oke, Ibu Jenny sudah ambil posisi untuk BRIS 2.600 cukup jauh, dan hari ini juga masih melanjutkan penguatan setelah mengalami penguatan signifikan di beberapa hari terakhir. Pak Dimas, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.